Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di Sosiologi Komunikasi. Saya harap Anda semua dalam keadaan bahagia dan sehat pada hari ini. Hari ini kita akan memasuki topik ke-14 di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Saya kira hari ini topik yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi Anda yang ada di tahap akhir kuliah Anda. Meskipun ini spesifik membahas tentang sosiologi komunikasi, tapi nanti penerapannya bisa digunakan juga untuk mata kuliah lain. Tapi hari ini topik kita akan fokus kepada penelitian sosiologi komunikasi. Saya harap ini bisa membuka wawasan kepada Anda, minimal Anda memiliki pemahaman dasar-dasar bagaimana melakukan penelitian di sosiologi komunikasi. Atau nanti bisa Anda terapkan juga bagi bidang-bidang ilmu lain, karena pada dasarnya penelitian di bidang sosiologi komunikasi ada kesamaan pada dasarnya dengan disiplin ilmu lainnya. Untuk membantu Anda memahami topik ini, saya akan persembahkan kepada Anda supaya memudahkan kita memahami topik hari ini, penelitian sosiologi komunikasi. Baik, hari ini kita akan bahas topik ke-14, penelitian sosiologi komunikasi. Sebelum kita membahas lebih jauh apa dan bagaimana penelitian di sosiologi komunikasi, ada baiknya kita memahami ide-ide dasar, pengetahuan dasar tentang penelitian. Saya ingin mengajak kepada Anda memahami mengapa kita melakukan penelitian. Ini penting kita pahami supaya nanti Anda memiliki pengetahuan dasar mengenai alasan yang baik mengapa kita harus melakukan penelitian, khususnya di bidang sosiologi komunikasi. Saya kira banyak alasan mengapa kita harus melakukan penelitian. Nah, bisa itu bersifat individual, bisa bersifat sosial, dan sebagainya. Tetapi saya akan bagi dua alasan-alasan mengapa kita melakukan penelitian kepada dua alasan. Satu alasan yang bersifat scientific, teoritis, akademik. Yang kedua alasan yang bersifat aplikatif atau aplikasi penerapan yang pragmatis. Oke, alasan pertama, mengapa kita melakukan penelitian? Nah, penelitian dilakukan itu sangat penting bagi ilmu, bagi sains. Oke. Para ilmuwan banyak melakukan penelitian dalam upaya mereka membangun dan berkontribusi pada ilmu, khususnya ilmu yang mereka pegang. Kita tidak bisa membaca dan menikmati ilmu yang kita pelajari sekarang, khususnya di sosiologi komunikasi, tanpa ada upaya-upaya penelitian yang dilakukan oleh para sarjana atau ilmuwan sebelum kita. Oke. Jadi penelitian itu sangat memiliki peranan penting dalam upaya mengembangkan sebuah ilmu. Tanpa penelitian, sebuah ilmu tidak akan berkembang, tidak akan memiliki konsep-konsep yang jelas, tidak akan memiliki argumen-argumen yang jelas, tidak akan memiliki hukum-hukum yang dipahami bersama tanpa penelitian. Jadi dengan kita melakukan penelitian, kita sedang memberikan sumbangan kepada pengembangan ilmu yang kita dalami. Oke, saya kira itu. Kalau kita menyitir pandangannya, kalau tidak salah Albert Einstein, kita ini sekarang berdiri di pundak para raksasa, standing on the shoulders of giants. Okay. Kita ini berdiri di para pundak-pundak raksasa. Maksud apa? Raksasa di situ adalah ilmuwan-ilmuwan besar sebelum kita. Kita sekarang bisa berdiri tegak menikmati ilmu ini, ilmu yang Anda pelajari misalnya di sosiologi ini, karena adalah ilmuwan-ilmuwan sebuah ilmuwan besar sebelum kita yang sudah membangunnya dari awal dan mengembangkannya. Ya, termasuk baik ilmuwan dari barat maupun dari timur. Yang kedua,
kita melakukan penelitian karena kita memang ingin memahami persoalan dan meningkatkan kesadaran kita tentang persoalan. Dalam hidup kita ini banyak persoalan, dan persoalan itu banyak yang tidak kita pahami. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang sesuatu itu, penelitian adalah cara terbaik. Karena mungkin ada penjelasan lain yang bersifat mitos, dongeng, dan sebagainya, tapi itu tidak memberikan pemahaman yang baik. Maka dalam bagai ilmu, maka penelitian adalah salah satu cara terbagus, mungkin satu-satunya dalam menjelaskan mengapa persoalan itu muncul di sekitar kita. Oke. Nah, sekarang ada alasan praktis juga, pragmatis. Bila Anda melakukan penelitian, mungkin juga Anda ada termotivasi untuk memberikan kontribusi bagi dunia bisnis, dunia industri. Penelitian Anda akan bermanfaat bagi keberhasilan bisnis dan bagi keberhasilan bisnis, misalnya perusahaan. Maka di sini penelitian yang bersifat aplikatif pragmatis bagi kepentingan ekonomi. Alasan selanjutnya, penelitian dilakukan untuk membuktikan kebohongan sesuatu. Dan sekaligus juga untuk membuktikan atau mendukung kebenaran sesuatu. Kan di sekitar hidup kita ini banyak beredar misalnya kebohongan tentang ada semacam isu, ada semacam mitos dan sebagainya, ada isu bohong. Nah, untuk membuktikan bahwa sesuatu itu isu yang beredar bohong atau tidak, penelitianlah jalan keluarnya. Itu juga sebaliknya, mungkin beredar sebuah isu di kita untuk membuktikan benar tentunya isu itu, penelitianlah salah solusinya yang harus kita lakukan. Selanjutnya, nah ini yang bersifat pragmatis juga, Anda melakukan penelitian karena untuk menemukan dan meraih kesempatan. Nah, saya kira banyak kesempatan-kesempatan penelitian yang ada di luar kita, tapi itu tujuannya adalah untuk memperoleh pekerjaan, seperti yang sering saya lakukan nih. Saya dan ada juga alasan untuk kesempatan yang meraih beasiswa, dana penelitian dan sebagainya. Dan saya termasuk yang memperoleh manfaat dari ini. Saya melakukan penelitian untuk S2 saya di Flinders University Australia, dan saya membuat proposal penelitian. Dari situ, proposal penelitian itulah yang membuat saya mendapat beasiswa. Begitu juga ketika saya memperoleh beasiswa untuk PhD program di Murdoch University di Asia Research Center, maka saya membuat proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itulah yang membuat saya memperoleh beasiswa itu. Nah, dalam jenjang sekolah pasca sarjana di luar negeri, penelitian Anda itu sangat penting karena itu akan membantu Anda memperoleh beasiswa atau tidak. Begitu juga kalau Anda di luar kepentingan akademik, Anda lakukan penelitian untuk memperoleh dana penelitian dan sebagainya. Sayangnya banyak lembaga-lembaga penelitian di kampus yang melakukan penelitian untuk memperoleh dana penelitian dan untuk pengembangan ilmu. Jadi di situ ada kepentingan pragmatis dan juga kepentingan akademik saintifik. Alasan lainnya mengapa melakukan penelitian adalah karena dengan penelitian kita akan meningkatkan minat baca kita, akan meningkatkan kemampuan analisis kita, dan kemampuan kita untuk berbagi informasi yang kita dapatkan dari penelitian kepada orang lain. Karena apa? Dengan penelitian kita mau tidak mau dipaksa untuk membaca, mau tidak mau kita membuat analisis, ya, dan kita dipaksa juga untuk memberikan informasi hasil penelitian itu kepada orang banyak. Nah, yang terakhir mungkin bisa saya katakan bahwa penelitian mungkin bersifat dianggap sebagai sebuah latihan jiwa, latihan untuk otak kita, supaya kita dengan penelitian itu kita membuat otak kita menjadi terasah dan semakin pandai dan semakin terlatih untuk memahami sesuatu. Dan dengan demikian penelitian bisa katakanlah sebagai sebuah gizi bagi kesehatan otak kita. Dengan Anda banyak melakukan penelitian, otak kita semakin akan senantiasa sehat karena digunakan, gitu kan. Karena otak ini kan kalau tidak digunakan akan tumpul, tapi kalau justru akan digunakan dengan cara membaca, menulis, dan menganalisis dan penelitian, otak kita akan semakin tajam dan memperoleh gizi yang bagus. Dan penelitian itu merupakan gizi yang sangat bagus bagi kesehatan otak kita. Oke. Selanjutnya, setelah kita memahami mengapa kita melakukan penelitian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penelitian sosiologi komunikasi. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa pada dasarnya penelitian di sosiologi komunikasi sama dengan penelitian di disiplin ilmu lainnya. Bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti, misalnya persoalan rasionalitas,
empiris, sistematis, terstruktur dan sebagainya. Ini adalah panduan-panduan dasar yang harus dimiliki bagi semua penelitian. Harus rasional, harus sistematis, terstruktur, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan data dan sebagainya. Begitu juga penelitian dalam sosiologi komunikasi. Jadi sebenarnya ada tiga hal kalau kita berbicara tentang penelitian juga dalam penelitian sosiologi komunikasi. Pertama, apa yang Anda teliti? Yang kedua, bagaimana Anda menelitinya? Dan terakhir, apa dampaknya dari penelitian itu? Meskipun ada kesamaan-kesamaan tadi dalam antara penelitian di bidang sosiologi komunikasi dan disiplin ilmu lainnya, ada perbedaannya sebenarnya. Perbedaannya terletak pada objek kajian formal. Maksudnya apa? Setiap disiplin ilmu itu punya kajian formalnya dan itu berbeda objek kajiannya. Nah, dalam sosiologi komunikasi tentu objek kajian formalnya adalah isu-isu, hal-hal, aspek-aspek yang berkaitan dengan komunikasi. Lalu perbedaan yang kedua adalah pada analisisnya. Setiap ilmu itu punya ciri khas dalam cara mereka menganalisis, cara pendekatan yang digunakan, teori yang digunakan. Nah, dalam penelitian sosiologi komunikasi berbeda dengan lainnya terletak pada analisisnya apa. Dalam analisisnya atas sebuah objek yang dikajinya, penelitian dalam sosiologi komunikasi menggunakan perspektif sosiologis. Objeknya di bidang berkaitan dengan komunikasi, apapun itu, tetapi dianalisis, dipahami, dan dijelaskan dengan menggunakan perspektif sosiologis. Di situ, peneliti menggunakan konsep dan teori sosiologis untuk menerangkan, untuk menganalisis, dan menjelaskan objek kajiannya. Mari kita mulai dengan isu yang pertama. Kalau kita melakukan penelitian itu, langkah pertama yang harus kita pahami adalah dan tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang diteliti? Jangan sampai kita ketika ditanya orang, Anda meneliti apa? Anda bingung menjawabnya. Nah, ini perlu dari awal Anda sudah memiliki kejelasan apa yang Anda teliti itu. Apa yang dimaksud? Apa maksudnya apa yang diteliti? Nah, di awal Anda harus punya kejelasan tentang topik penelitian Anda. Topik. Ketika Anda ditanya, apa yang Anda teliti? Oh, saya membahas topik X. Nah, karena ini adalah di sosiologi komunikasi, maka topik penelitiannya mesti berkaitan dengan komunikasi dan media. Atau apapun aspek-aspek atau isu yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi dan media. Oke. Maka pada konteks ini Anda harus memilih fokus penelitian. Setelah Anda mempunyai topik, maka apa fokusnya? Maka misalnya begini, saya contoh yang paling gampang dan dekat dengan kita. Topik yang Anda pilih adalah, nah saya berikan, mungkin ini bisa Anda tindak lanjutin nanti. Misalnya, Anda tertarik membahas tentang media sosial di kalangan mahasiswa. Oke. Saya kira ini hal yang sehari-hari kita, tapi kita mungkin tidak banyak tahu tentang ini. Anda pilih topik ini. Nah, ketika Anda mengatakan apa yang Anda teliti, topik apa yang Anda teliti? Nah, saya meneliti topik media sosial di kalangan mahasiswa. Nah, oke, itu saya kira sudah cukup menjelaskan bahwa Anda punya pilihan topik yang Anda teliti. Tetapi dalam penelitian, Anda tidak cukup untuk hanya, saya memilih topik ini. Nah, untuk memperkuat bahwa penelitian Anda itu penting, maka selanjutnya Anda harus menjelaskan mengapa Anda memilih topik itu. Nah, di sini kita memasuki apa yang disebut dengan latar belakang masalah. Nah, biasanya disimpan di bagian pendahuluan atau introduction. Nah, di sini Anda harus menjelaskan kepada pembaca Anda mengapa Anda memilih topik itu. Mengapa Anda memilih topik, misalnya media sosial di kalangan mahasiswa. Nah, yang dikatakan latar belakang adalah itu banyak orang yang, khususnya misalkan skripsi mahasiswa yang saya baca itu kebanyakan tidak sesuai, terlalu luas, tidak berkaitan atau tidak relevan dengan topik yang dibahas. Maka ketika Anda menjelaskan latar belakang, maka Anda harus menjelaskan apa kira-kira yang membuat Anda tertarik membahas topik itu.
Jangan sesuatu yang tidak ada kaitannya atau terlalu luas. Nah, yang dikatakan dengan latar belakang ini bisa saja bersifat individual atau akademik. Maksud saya begini, Anda mungkin tertarik membahas tentang media sosial di kalangan mahasiswa karena itu Anda punya pengalaman pribadi. Anda punya melihat kawan Anda mendengar kawan Anda memperhatikan sekeliling Anda di kampus Anda, dan sebagainya. Nah, fakta atau realitas lapangan ini yang mesti mendorong Anda tertarik meneliti topik media sosial di kalangan mahasiswa. Oke, begitu banyaknya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa sehingga Anda tertarik untuk membahas topik ini. Atau ada juga misalnya yang saya kira ini lebih bagus kalau Anda nanti menulis yang lebih serius untuk disertasi khususnya dan di artikel jurnal yang berkualitas. Di latar belakang ini bukan hanya bersifat alasan fakta realitas bersifat individual, pengalaman individu, tapi juga bisa Anda sampaikan alasan yang bersifat akademik, yaitu berangkat dari kajian literatur. Anda melakukan tinjauan terhadap literatur yang ada yang berkaitan dengan media sosial, lalu Anda analis, lalu Anda menemukan bahwa ada sesuatu yang kurang atau belum dibahas dalam bidang media sosial di kalangan mahasiswa. Nah, kekurangan inilah yang mendorong Anda, yang menjadi latar belakang Anda tertarik meneliti topik itu. Oke? Isu selanjutnya dalam pertanyaan besar apa yang diteliti adalah masalah penelitian. Nah, ini juga penting Anda pahami dengan baik, karena begini, saya sering menghadapi mahasiswa misalnya ketika tanya, apa masalah penelitian Anda? Kebanyakan bingung tidak tahu menjawab, sama seperti tadi ketika tanya topik. Ini kan menurut saya menyedihkan. Anda ingin meneliti, tapi Anda tidak tahu apa masalah penelitian Anda. Nah, karena itu Anda harus mengerti dengan baik, menyadari dengan baik, dan memahami dengan baik apa masalah penelitian Anda itu. Nah, tadi Anda sudah memilih topik penelitian Anda, yaitu media sosial di kalangan mahasiswa. Tapi itu belum cukup untuk dilakukan sebuah penelitian, karena itu kalau Anda langsung melakukan penelitian dengan topik seperti itu Anda tidak akan selesai penelitian Anda, karena itu terlalu luas. Pertanyaannya, media sosial yang mana? Kalangan mahasiswa yang mana? Kapan? Di mana? Dan sebagainya. Nah, maka untuk membuat penelitian Anda itu lebih jelas, lebih fokus, dan membantu Anda terarah dalam penelitiannya, maka Anda harus punya kejelasan dalam hal masalah penelitiannya. Jadi semacam lebih fokus daripada topik tadi. Nah, biasanya masalah penelitian ini gampang saja dirumuskan atau dituliskan dalam sebuah pertanyaan. Nah, kalau dalam pedoman skripsi kita disebut rumusan masalah. Oke. Dalam sebenarnya rumusan masalah, tapi yang umum sebenarnya dalam ilmu sosial disebut pertanyaan penelitian atau research question. Khususnya dalam ilmu sosial kualitatif, misalnya masalah penelitian ini kita sebut research question atau pertanyaan penelitian. Nah, dari topik media sosial di kalangan mahasiswa tadi kita turunkan lebih detail lagi dalam sebuah masalah penelitian. Saya kasih contoh. Coba, apakah pola penggunaan media sosial mahasiswa sama atau berbeda dari mahasiswa? Oke. Saya ulang lagi, apakah pola penggunaan media sosial mahasiswa sama atau berbeda dari pola penggunaan di kalangan mahasiswi? Nah, ini kan sudah cukup jelas. Nah, misalnya gini, walaupun nanti akan Anda ingin bertanya, Anda ingin mengetahui apakah pola penggunaan media sosial itu sama atau berbeda oleh mahasiswi atau mahasiswa. Nah, ini Anda ingin mengetahui polanya, apa penggunaannya sama di kalangan mahasiswa dan di kalangan mahasiswi. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa berbeda kalau memang Anda berbeda nanti? Kalau Anda temukan nanti berbeda, mengapa berbeda? Kalau memang tidak berbeda, mengapa tidak berbeda? Nah, ini pertanyaan yang kedua ini sebenarnya lebih menukik, lebih tajam, dan biasanya digunakan pendekatan kualitatif lah yang sangat tepat di sini. Nah, saya kira itu masalahnya dan harus jelas dalam penelitian Anda. Nanti misalnya ini kalau Anda mau supaya lebih jelas lagi dirumuskan atau disempitkan lagi dalam
fokus penelitian Anda. Nah, jadi misalnya difokuskan begini, Anda mengambil sebuah kasus atau sebuah tempat atau sebuah kalangan sebagai fokus penelitian Anda. Misalnya mahasiswa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, disebut lagi mahasiswa di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Bandung. Atau kalau Anda mau misalnya apakah pola penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa di kampus swasta di Bandung dan sebagainya, supaya Anda punya wilayah penelitian yang bisa terjangkau. Setelah Anda mengetahui masalah penelitian Anda harus tahu dan memahami dengan baik istilah-istilah kunci dalam penelitian Anda itu. Nah, jangan sampai ketika Anda ditanya, Anda meneliti tentang media sosial, tapi Anda ditanya apa media sosial, Anda tidak tahu. Maka salah satu langkah awal dalam penelitian Anda kalau Anda ingin meneliti dengan topik media sosial di kalangan mahasiswa, maka Anda harus mengerti, memahami dengan baik apa itu media sosial. Secara definisi, ciri-ciri, karakter, dan sebagainya. Ini saya kira ini adalah penting Anda pahami supaya Anda tahu, saya meneliti tentang ini, dan Anda terarah ketika orang tanya pun Anda tahu jawabnya. Jangan sampai Anda tidak tahu ketika Anda meneliti tentang media sosial, tapi Anda tidak mengerti tentang orang apa media sosial. Gitu kan. Kemudian juga Anda ada istilah yang kedua, misalnya dalam konteks contoh yang saya sebutkan tadi, masalah pola penggunaan. Apa yang maksud dengan pola penggunaan? Pattern of use. Apa yang maksud dengan pola penggunaan? Nah, ini Anda tidak bisa mengira-ngira, Anda harus mencari literaturnya dalam bidang kajian komunikasi dan media. Nah, saya kira itu banyak. Ya. Selanjutnya, yang keempat, dari isu besar tentang apa yang Anda harus teliti dalam penelitian adalah kajian pustaka. Atau dalam bahasa Inggris disebut literature review. Nah, saya ingin menekankan di sini, supaya mengapa? Karena saya melihat, terutama dalam kasus-kasus mahasiswa yang saya bimbing, baik itu di ujian proposal dan ujian skripsi, kebanyakan, atau hampir kalau tidak dikatakan semuanya, mereka tidak mengerti dengan baik apa itu kajian pustaka. Literature review itu. Karena itu, ini penting Anda pahami dengan baik apa yang disebut dengan kajian pustaka atau literature review itu. Oke. Pertama saya ingin katakan bahwa jangan pernah mengklaim bahwa Anda itu penulis pertama atau peneliti pertama dalam topik ini. Saya sering baca bahwa ada sebuah proposal atau skripsi yang mengatakan bahwa dengan bangga dan dengan percaya diri bahwa penelitian ini penelitian yang luar biasa. Ada kesan bahwa dialah sendiri yang pertama kali membahas topik itu. Saya kira ini tidak betul. Nah, ini bagi seorang ilmuwan harus punya sikap rendah hati bahwa kita ini bukanlah peneliti yang pertama. Pasti kita duga ada peneliti lain yang sudah melakukan penelitian ini sebelum kita. Oke. Saya kira itu. Oleh karena itu, kita mesti mencari semampu kita bisa, sebanyak kita bisa, karya-karya penelitian yang sudah dilakukan orang lain sebelum kita. Itu bisa berupa jurnal artikel, bisa berupa buku, bisa berupa disertasi, bisa berupa tesis, bisa berupa skripsi, bisa working paper, dan sebagainya. Nah, karya-karya inilah yang harus kita pahami semampu kita bahas. Karena untuk mengetahui, bahwa ada orang lain yang meneliti ini. Dan kita tidak menganggap diri kita orang yang pertama. Oke. Selanjutnya saya katakan bahwa ini juga sering terjadi dalam skripsi, mungkin baik itu dosen atau karya ilmiah para dosen, sebenarnya ini cukup menyedihkan kalau masih terjadi di kalangan dosen. Kajian pustaka itu bukanlah daftar karya-karya penelitian yang terdahulu. Sering orang mencantumkan dalam daftar pustaka itu hanya urutan-urutan karya A, B, C, D, E, seperti di poin-poin seperti itu. Nah, lalu mereka anggap itu kajian pustaka. Saya kira bukan begitu. Jadi kajian pustaka itu lebih dari sekedar menyampaikan daftar karya-karya sebelum Anda. Melainkan apa sebenarnya? Kajian pustaka itu sebenarnya Anda melakukan kajian terhadap karya-karya orang sebelum Anda kaji itu, Anda tinjau tuh.
Lalu analisis. Apa yang harus dianalisis, yang dikaji? Pertama, Anda harus melakukan identifikasi karya-karya sebelum Anda itu. Yang kedua, ada analisis apa yang sudah dibahas oleh mereka. Baik dari segi metodologi, dari segi objek kajian, dan sebagainya. Lalu Anda tunjukkan di mana kelebihan karya-karya itu. Oke. Oh, kelebihannya di bidang ini, di bidang metodologinya sudah berkembang. Cakupan bahasanya sudah sangat luas sekali. Tetapi juga Anda dituntut untuk mencari yang namanya sesuatu pasti ada lemahnya, cara ada gading yang tampak. Maka Anda harus dengan mata jeli Anda, pikiran jeli Anda harus mampu mengungkap, oh ada kekurangannya dari karya-karya itu. Nah, okay. Nah, oh ternyata dari hasil tinjauan saya dalam literatur review itu ada satu kekurangannya, yaitu di bidang ini, di aspek ini, walaupun sekecil apapun. Nah, kekurangan itu yang Anda harus mengakui kelebihan karya-karya mereka, tetapi juga Anda harus menunjukkan kekurangannya. Kita harus menghormati karya-karya mereka, tapi juga kita harus ingin menunjukkan kekurangan mereka supaya kita mampu memberikan sumbangan bagi karya-karya literatur itu. Nah, maka di sini fungsinya kajian pustaka untuk memperlihatkan kepada pembaca Anda di mana letak kontribusi dan signifikansi penelitian Anda ini. Nah, dengan Anda menunjukkan bahwa di sini kekurangannya, maka Anda akan isi dengan penelitian Anda itu, sinilah kekurangannya yang ingin saya isi dengan penelitian itu. Nah, ini yang disebut dengan kajian pustaka. Tentu saja bagi level S1, skripsi, tidak usah terlalu dalam-dalam, terlalu banyak-banyak literatur review-nya. Mungkin di bawah 10 sudah cukup. Tetapi bagi tingkat master dan apalagi disertasi, kajian pustaka ini mesti ya. Tetapi sayangnya dalam praktis yang saya baca, yang saya amati, banyak pembimbing disertasi dan master juga, dan apalagi ya master lah, apalagi master disertasi juga masih belum membahas serius tentang persoalan kajian pustaka ini. Berbeda misalnya di kampus-kampus luar negeri yang saya alami. Ketika Anda sudah memasuki ke program PhD program atau program S3 di sana, maka pembimbing Anda akan bertanya, apa yang ketika Anda bertemu dengan mereka, apa yang mereka suruh kepada Anda? Tulislah kajian pustaka dulu. Mereka tidak meminta judulnya apa, mereka tidak meminta daftar isinya apa dan sebagainya, tapi mereka menyuruh kita lakukan kajian pustaka atau review. Oke? Isu besar kedua ketika kita melakukan penelitian sosiologi komunikasi secara khusus adalah bagaimana kita menelitinya. Di awal tadi sebelumnya kita sudah mengetahui apa yang harus kita teliti. Nah, sekarang kalau Anda sudah jelas apa yang ingin Anda teliti, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menelitinya. Oke? Nah, disinilah kita memasuki apa yang disebut dengan metodologi penelitian. Nah, Anda sudah jelas fokus penelitian Anda, topik Anda, kajian pustaka dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menelitinya. Nah, di sini kita memasuki apa yang disebut dengan metodologi penelitian. Oke. Langkah pertama ketika kita memasuki tahap ini adalah Anda harus jelas dan tentang apa kerangka teoritis yang ingin Anda gunakan dalam menganalisis dan memahami topik penelitian Anda. Maka di sini Anda harus menentukan apa kerangka teoritis sebagai pisau analisisnya. Nah, maksud saya begini. Anda sudah memiliki sebuah topik, lalu Anda perlu sebuah pisau analisisnya. Kalau dalam dunia kedokteran kan dokter bedah itu punya ketika dia melakukan bedah dan mendiagnosis penyakitnya kan ada pisau secara alat. Nah, dalam dunia ilmu penelitian misalnya, maksud saya pisau bedahnya itu adalah teori atau konsep sesuai dengan bidang ilmu yang Anda teliti. Nah, maka di sini di awal ini Anda harus jelas kira-kira teori atau konsep sosiologi apa yang ingin Anda gunakan, yang Anda pilih untuk memahami, menganalisis topik masalah Anda. Maka kita sebut di sini kerangka teoritis atau theoretical framework. Ini berfungsi sebagai alat analisis, pisau analisis untuk memahami topik yang Anda pilih. Apa? Nah, karena Anda ada di jurusan sosiologi, maka pisau analisisnya itu, kerangka teorisnya itu mesti
berupa konsep, teori, perspektif, atau apapun yang berasal dari sosiologi, ilmu yang Anda pelajari. Ini semacam semacam guide yang membantu Anda memahami dan menganalisis topik pilihan Anda. Kedua, langkah kedua, Anda sudah punya topiknya, Anda sudah punya pisau analisisnya, maka sekarang langkah berikutnya dalam metode penelitian adalah kumpulkan datanya. Oke. Data yang bagaimana? Data yang relevan dengan topiknya, topik yang Anda pilih. Data yang relevan khususnya dengan masalah penelitian yang Anda pilih tadi. Tadi kita sebutkan topiknya adalah media sosial di kalangan mahasiswa. Pertanyaan khususnya adalah, apakah ada perbedaan penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa dan mahasiswi? Oke? Itu benar. Nah, untuk menjawab ini, pada langkah ini adalah Anda harus mesti mengumpulkan data. Data yang relevan dengan pertanyaan tadi. Maka, datanya dari mana? Nah, kita memasuki apa yang disebut dengan sumber data. Sumber data ada, jadi bisa didapatkan dari mana? Setidaknya ada 3 sekarang ini. Mungkin ada lebih. Atau gabungan dari 3 ini. Pertama, Anda mendapatkan data untuk pertanyaan dari Anda itu berasal dari lapangan. Nah, lapangan di sini maksudnya bukan lapangan bola, tapi maksudnya di luar lab, di luar laboratorium, yaitu masyarakat. Orang-orang di luar diri Anda. Itu lapangan. Jadi, Anda bisa mendapatkan data ini, orang-orang sekitar Anda, komunitas tertentu, masyarakat luas, dan sebagainya. Ini lapangan. Atau Anda sumber data yang kedua bagi penelitian Anda itu bisa perpustakaan. Nah, Anda tidak perlu keluar ke masyarakat, ke lapangan, tapi Anda cukup di perpustakaan. Yaitu sumber data Anda berupa buku-buku, berupa dokumen-dokumen yang relevan bagi Anda. Tapi ini apakah itu lapangan atau perpustakaan tergantung kepada pertanyaan penelitian Anda dan topik masalah Anda. Atau di zaman sekarang dengan maraknya teknologi internet, sumber data itu bisa berupa data online. Anda bisa tidak perlu ke lapangan, Anda tidak perlu ke perpustakaan, dan penelitian Anda mendukung itu, Anda cukup melakukan penelitian dari rumah Anda, menggali data mining di rumah Anda melalui jaringan internet Anda, data-data itu didapatkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah jenis data. Nah, Anda harus tahu jenis data apa yang Anda perlukan dalam ini. Jenis data ini tergantung kepada karakter penelitian Anda. Apakah Anda ingin penjelasan yang bersifat angka atau penjelasan yang bersifat deskriptif kualitas. Nah, jenis data ini yang pertama bisa bersifat kualitatif. Berarti datanya data yang bersifat berupa, kalau dalam bahasa ini bersifat kata-kata deskriptif. Nah, data kata-kata bisa berupa dokumen-dokumen yang bersifat kata-kata dan sebagainya. Atau data ini bisa berupa data kuantitatif, angka-angka yang mungkin Anda perlukan dari sumber-sumber data statistik dan sebagainya, atau Anda gali sendiri. Atau gabungan, jadi datanya ini bisa kualitatif atau kuantitatif, tergantung kepada jenis dan karakter penelitian Anda. Selanjutnya yang dalam hal pengumpulan data, nah ini yang pentingnya. Sekarang Anda bertanya, bagaimana kita mengumpulkan data yang Anda perlukan itu? Ada tekniknya, maka di sini kita bicara tentang teknik. Nah, dalam menggali data banyak teknik. Nah, secara umum saya katakan mungkin ada 3 atau 4. Mungkin Anda bisa menggali lainnya di sumber lain. Nah, mungkin teknik penggalian data yang umum adalah wawancara. Nah, biasanya ini digunakan dalam data jenis atau yang kualitatif. Wawancara ini bisa bersifat data kualitatif, bisa yang terstruktur atau tidak terstruktur, mendalam, dan sebagainya. Observasi adalah teknik kedua dalam pengumpulan data. Anda melakukan pengamatan pada lokasi objek penelitian Anda. Anda mungkin bisa terlibat menjadi anggota orang yang ada observasi, atau Anda tidak terlibat, dan sebagainya. Anda menjadi bagian dari mereka, ikut bagian mereka atau tidak. Maka ada kategori observasi partisipan atau observasi non-partisipan. Teknik lainnya adalah mengumpulkan data. Ketika Anda ingin data yang Anda butuhkan bersifat kuantitatif, maka tekniknya adalah teknik survei. Ada membuat semacam pertanyaan, angket pada Anda sebarkan baik secara online atau offline. Nah,
Teknik pengumpulan data ini pun baik wawancara, observasi, dan survei ini bisa dilakukan dalam dua hal, dua mode, yaitu bisa online. Anda misalnya bisa saja Anda membuat wawancara secara online kepada orang-orang. Apalagi zaman sekarang Anda bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Skype, WhatsApp, dan sebagainya. Wawancara bisa dilakukan secara online atau secara offline dan langsung ketemu. Itu juga dalam observasi, itu juga dalam survei, dan sebagainya. Isu lain yang berkaitan dengan metodologi penelitian adalah analisis data. Anda harus melakukan analisis data yang tepat. Katakanlah Anda sudah melakukan pengumpulan data yang Anda perlukan, langkah selanjutnya adalah Anda harus melakukan analisis data yang Anda kumpulkan tadi. Tetapi analisis data ini lagi-lagi harus tepat sesuai dengan pertanyaan penelitian Anda dan karakter penelitian Anda. Kalau penelitian Anda maka analisis data ini bisa bersifat kualitatif kalau memang Anda penelitian kualitatif. Atau analisis ini bisa bersifat kuantitatif kalau Anda dengan menggunakan teori-teori statistik kalau memang pertanyaan yang Anda tanyakan atau topik yang Anda pilih itu bersifat kuantitatif atau gabungan. Anda bisa melakukan analisis data merupakan gabungan antara analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi di sini tidak lagi ada dikotomi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Langkah selanjutnya dalam metodologi penelitian adalah ketika Anda adalah menuliskan hasil penelitian Anda itu dengan baik. Anda sudah dapatkan datanya, lalu Anda lakukan analisis dengan baik, lalu tuliskan hasil penelitian itu dengan baik. Bagaimana caranya? Ikuti format karya ilmiah. Dalam penulisan laporan penelitian itu Anda tidak boleh sembarangan. Jangan membuat laporan penelitian ada bentuknya novel, dan tentu saja itu keliru. Atau bentuknya cerpen dan sebagainya. Maka kita harus mengikuti semacam konvensi di kalangan dunia akademik bahwa dalam penulisan laporan penelitian itu ada format tertentu. Maka Anda harus ikuti. Nah, misalnya dalam gampangnya, ketika Anda buat skripsi, kan Anda melakukan penelitian dan sebagainya, lalu dibuatkan laporannya itu bentuknya seperti kampus sudah membuat aturan itu disebut dengan format karya ilmiah. Tapi tiap kampus punya aturannya masing-masing. Mungkin format yang dipakai di kampus ini berbeda dengan kampus lainnya. Yang umumnya dipakai di Indonesia tidak akan sama, atau mungkin ada kesamaan, tidak persis sama dengan yang ada di kampus-kampus barat atau di Australia yang saya tahu, atau di Belanda yang pernah saya ke sana belajar. Nah, hal pentingnya dalam penulisan laporan penelitian adalah Anda harus mengikuti konvensi penulisan karya ilmiah. Jangan sembarangan. Anda harus melakukan kutipan dengan benar, apa itu kutipan langsungnya bagaimana, kutipan tidak langsung dan sebagaimana. Supaya Anda terhindar dari plagiarisme. Jangan sampai itu Anda mengutip sembarangan tanpa Anda akui karya orang lain, maka Anda akan terjebak pada yang disebut dengan plagiarisme. Nah, ini sangat kejahatan serius dalam dunia akademik. Misalnya konvensi itu dalam hal referensi. Dalam penulisan daftar pustaka, Anda punya aturannya, Anda tidak boleh aturan sendiri. Nah, ini aturan yang kita ikutin adalah harus internasional. Misalnya, nah ini memang dalam aturan internasional, dalam menulis daftar pustaka atau referensi, didahulukan nama belakang Anda. Nama saya adalah Asep Muhammad Iqbal, misalnya. Nama belakang saya, nama ketiga di belakang saya adalah Iqbal. Itu memang bukan nama keluarga saya, tapi dalam aturan penulisan internasional akademik itu dianggap sebagai harus disimpan di belakang, di Iqbal, Asep Muhammad. Kalau di kalangan Barat, orang-orang Eropa Barat umumnya memang kalau nama belakang itu bersifat nama ketiga, nama terakhir itu disebut dengan nama keluarga. Tapi biasanya disebut, maka disimpan di depan. Bagi kita itu mungkin bukan. Tapi aturannya yang jelas, nama yang di belakang itu mesti disimpan di depan dalam penulisan daftar pustaka karya ilmiah. Oke, setelah Anda tuliskan dengan baik, ikuti formatnya yang baik secara ilmiah dan konvensi internasional dalam bidang karya ilmiah. Selanjutnya, Anda laporkan dan komunikasikan hasil penelitian Anda itu. Dalam bentuk apa? Ini sesuai dengan tujuan yang ingin Anda capai. Kalau Anda tujuannya ingin memperoleh gelar sarjana S1, Anda dalam bentuk laporannya itu, bentuk pelaporan dan komunikasinya itu dalam bentuk skripsi. Kalau Anda tujuannya memperoleh gelar master dalam tesis, gelar doktor dalam disertasi, atau tidak apa-apa untuk membuat buku saja, untuk buku, atau untuk penyebaran ilmu, pengembangan ilmu dalam bentuk artikel jurnal, dan sebagainya. Isu ketiga yang penting kita pahami dengan baik ketika kita melakukan penelitian, khususnya di sosiologi komunikasi adalah
Apa dampaknya? Anda sudah melakukan penelitian Anda dengan baik, Anda laporkan, lalu pertanyaan berikutnya, apa dampaknya? Hasil penelitian yang Anda lakukan itu mesti punya dampak. Ada manfaatnya. Nah, dampaknya ini tentu saja kita banyak hal. Nah, saya bagi kepada 1, 2, ada kepada 4. Pertama, dampaknya dampak yang bersifat individual. Hasil penelitian Anda itu harus punya dampak kepada diri Anda sendiri. Dampak untuk kepentingan diri Anda sendiri. Itu minimal deh. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Berdampak kepada menjadinya Anda menjadi sarjana. Nah, itu kan contohnya skripsi. Skripsi Anda buat dari penelitian. Kalau ini berdampak pada diri Anda individual, menyebabkan Anda mendapat gelar sarjana. Sosiologi, sarjana sosiologi misalnya. Atau tesis yang Anda buat itu mesti berdampak kepada berhaknya Anda mendapat gelar master. Dan disertasi yang Anda buat misalnya harus punya dampak membuat Anda punya hak mendapat gelar doktor. Ya, dampak selanjutnya dampak bersifat sosial. Nah, ini mungkin lebih dari kepentingan individu, bahwa hasil penelitian Anda itu punya dampak kepada orang lain di luar Anda, masyarakat di sekitar Anda. Hasil penelitian itu punya dampak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat luar Anda, meningkatkan ekonomi, kesadaran politik, dan sebagainya sesuai dengan topik masalah Anda. Misalnya kalau dalam hal tadi media sosial di kalangan mahasiswa, maka dampak sosialnya adalah bahwa penelitian itu misalnya memberikan pengaruh sebagai panduan bagi masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, dengan penelitian itu bermanfaat bahwa itu berguna bagi semacam panduan bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Dampak selanjutnya bersifat ekonomi atau bisnis. Nah, ini tentu saja ada level berikutnya. Saya kira banyak penelitian yang punya dampak secara ekonomi. Nah, misalnya Anda bekerja sama dengan sebuah perusahaan, maka Anda melakukan sebuah penelitian. Penelitiannya itu nanti akan bermanfaat bagi pengembangan bisnis perusahaan tersebut. Atau penelitian Anda dibiayai oleh perusahaan tertentu untuk pengembangan sebuah penelitian atau sebuah prototipe, sebuah mobil kah, motor kah, sebuah mesin dan sebagainya. Maka itu penelitian ini punya dampak secara ekonomi dan bisnis. Dan saya kira banyak di Indonesia, tapi sayangnya di kita mungkin khususnya di kampus kita, link dengan dunia bisnis ini masih sangat lemah. Mestinya penelitian kita ini apalagi di level master dan S3 itu mesti punya dampak ekonomi bisnis ini supaya manfaatnya bisa lebih dirasakan. Ada link dengan dunia bisnis. Dampak yang ketiga adalah dampak bersifat kebijakan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa penelitian Anda itu punya manfaat bagi kepentingan umum. Nah, bentuknya apa? Dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berguna bagi kepentingan orang banyak. Nah, pemerintah itu kan tidak boleh dibiarkan sendirian. Kewajiban pemerintah membuat aturan, membuat hukum, kebijakan dan sebagainya. Nah, supaya kebijakan dan aturan hukumnya itu tidak menyimpang atau menyalahi atau mengkhianati kepentingan publik, maka dunia akademik dengan penelitiannya mesti memberikan kontribusinya, memberikan masukan kepada pemerintah supaya kebijakan pemerintah itu sesuai dengan kepentingan publik. Nah, yang saya sebut tadi itu, itu adalah dampak-dampak yang bersifat aplikasi pragmatis. Nanti kalau Anda yang sudah mempelajari tentang applied sociology, di sinilah letak manfaat atau dampak sosiologi ini. Dampaknya dirasakan lebih dari dunia akademik. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini saya kira sangat penting juga bahwa dampak itu, penelitian yang dilakukan itu memiliki dampak yang sangat penting bagi pengembangan ilmu. Di sini karya Anda itu, hasil penelitian Anda itu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang relevan. Kalau Anda melakukan penelitian di bidang komunikasi dan media informasi, maka Anda akan memberikan sumbangan bagi literatur, bagi pengetahuan, bagi ilmu di bidang komunikasi dan media. Dengan spesifik, karena Anda di jurusan sosiologi, media komunikasi dalam perspektif sosiologis.
tadi sudah saya jelaskan kepada Anda semua pokok-pokok pikiran tentang bagaimana apa itu penelitian di sosiologi komunikasi. Oke, oke. Kita sudah melihat betapa pentingnya penelitian itu secara umum dan pentingnya penelitian dalam khususnya di sosiologi komunikasi. Oke, oke. Bagaimana contoh-contohnya? Saya kira biasanya kita akan lebih memahami perasaan ini kalau diberi contoh ya. Tapi mungkin kita terbatas waktu di kesempatan ini. Di minggu depan ada topik ke-15, kita akan secara khusus melihat sebuah contoh bagaimana penelitian di bidang sosiologi komunikasi. Okay. Atau Anda kalau mau, contoh-contohnya bisa Anda lihat dalam karya-karya saya di Google Scholar. Nah, di situ ada ya. Anda lihat. Ketik nama saya di Google, ketik nama saya dengan lengkap di Google Scholar, maka akan muncul karya-karya saya. Ada beberapa, atau mungkin sebagian besar berbicara tentang sosiologi komunikasi dan media. Oke. Siapa yang tertarik meneliti di bidang sosiologi komunikasi? Saya harap ada di antara Anda yang menjadikan topik komunikasi dan media ini sebagai penelitian untuk skripsi Anda nantinya ya. Baik, Anda semua sudah mendengar penjelasan global saya tentang penelitian di sosiologi komunikasi. Oke, ini penting Anda pahami dengan baik. Ini adalah informasi-informasi dasar yang perlu Anda pahami dengan baik. Dengan memahami topik ini, Anda akan memiliki pemahaman yang basic, yang fundamental tentang bagaimana melakukan penelitian di bidang sosiologi komunikasi atau penelitian di bidang-bidang ilmu lainnya. Karena pada dasarnya penelitian di bidang sosiologi komunikasi hampir sama dengan penelitian di bidang ilmu lainnya. Yang membedakan terletak kepada objek kajian formalnya, yaitu membahas tentang aspek-aspek atau isu-isu berkaitan dengan media dan komunikasi, dan pada analisisnya, yaitu menggunakan pisau analisis berupa kerangka teori yang berasal dari konsep dan teori sosiologis. Oke. Saya kira itu pertemuan kita di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Silahkan sampaikan komentar dan pertanyaan Anda mengenai topik ini, bisa di kolom komentar di channel YouTube saya, atau nanti secara langsung di kuliah online kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.